Yo guys, balik lagi bersama aku Hendy. Dan kalian pernah nggak merasa pernah ada suatu saat nih sepatu tuh bukan cuma benda yang buat kalian pijak aja tuh. Dia tuh bisa bikin orang tuh tidur di trotoar, duduk berjam-jam di depan toko, bahkan berkelahi demi satu kotak kardus berisi sneakers edisi terbatas. Kalau kalian lewat depan toko Nike ataupun Adidas di pagi buta antara tahun 2015 sampai 2020 gitu, kalian mungkin bakalan mikir nih, ini antrian iPhone atau antrian sembako. Tapi ternyata itu semua bukan guys. Itu adalah antrian sepatu. Nah, aku masih ingat jelas tuh, waktu itu malam minggu jam 11 malam. Jadi waktu itu pas aku lagi pulang kerja itu, ada sekelompok anak muda di luar toko Foot Locker itu bawa bean bag, termos, dan speaker kecil nyetel lagu Travis Scott. Mereka ngobrol tentang rilisan Jordan minggu depan, tentang siapa yang udah dapat raffle, dan soal harga resell Yeezy yang lagi meroket. Nah, dimana mata mereka itu, sepatu itu bukan cuma barang biasa, tetapi sepatu adalah sebuah identitas. Tapi sekarang, udah nggak pernah tuh aku melihat orang-orang itu tuh ngantri-ngantrian di depan toko-toko. Sekarang tuh bisa dikatakan sepi banget. Nah, rak-rak toko yang dulunya dipenuhi sama sepatu-sepatu hype, sekarang tuh penuh dengan harga diskon. Yeezy yang dulunya rebutan tuh buat dapetinnya, kini tuh duduk manis di pojokan. Harganya lebih murah dari harga normal biasanya. Nah, toko-toko sneaker independen satu persatu tuh mulai bertutupan tuh. Dan istilah raffle menang itu udah nggak pernah jadi topik hangat lagi. Dan bahkan aku udah nggak pernah denger lagi tuh ada sepatu yang harus diraffle dulu sekarang. Jadi kemana perginya budaya gila tersebut tuh? Apa yang bikin dunia sneaker hype seolah hilang di telan bumi sekarang? Let's begin the story guys. Let's go. Found out hundreds of people lined up in downtown Apex to get their hands on a new pair of shoes. Forget property, sneakers are fast becoming one of the most lucrative investment opportunities for savvy shoe lovers. For the 2012 new edition of Air Jordans, take a look. There's a line of about 30 people already waiting outside here. These Air Jordans from Foot Locker retailed at $260 less than a year ago. Now they're selling for $700. Oke guys, jadi perjalanan itu dimulai dari euforia. Nah, awalnya semua bermula dari satu kata, yaitu eksklusif. Brand-brand besar seperti Nike dan Adidas itu mulai bermain dengan konsep yang namanya keterbatasan. Mereka tahu tuh manusia itu punya dorongan alami untuk menginginkan apa yang sulit untuk didapatkan. Dan ketika mereka berkolaborasi dengan tokoh terkenal tuh seperti Kanye West, Virgil Abloh, hingga Travis Scott, mereka tuh menciptakan bukan sekedar sepatu, tetapi mereka tuh menciptakan sebuah legenda. Kemudian satu sepatu tuh bisa dirilis dalam jumlah yang sangat terbatas. Bisa jadi cuma ratusan atau bahkan hanya puluhan pasang di satu negara. Harga retailnya bisa aja cuma 3 juta tuh guys. Tapi harga di pasar sekunder bisa melonjak jadi puluhan juta, 12 juta bahkan lebih. Kemudian orang mulai melihat sepatu bukan sebuah pakaian aja tuh, tapi sebagai investasi guys. Sebuah cara cepat melipat gandakan uang dengan cara menjual sepatu limited edition. Dan disinilah komunitas itu terbentuk. Antrian bukan cuma soal dapetin sepatu, tapi juga ajang kumpul, pamer, dan juga memperkuat identitas. Ada semacam persaudaraan tak tertulis di balik barisan panjang itu, yang antri, yang ngerti. Yang ngerti itu dihormati guys. Jadi aku masih ingat banget dulu itu kalau mau ngantrian sepatu, untuk antri sepatu-sepatu hype tersebut, mereka tuh harus tulis nama tuh. Nah, orang paling di depan dari antrian itu adalah leadernya. Jadi dia yang mencatat siapa aja di barisan 1 sampai sekian-sekian-sekian. Nah, yang aku ingat mereka itu nitip kayak kursi buat mancing itu guys, yang portable. Jadi dibariskan sebagai menggantikan dirinya untuk ngantri di barisan tersebut. Jadi antara mereka meminta bantuan joki untuk ngantriin sepatu mereka, atau mereka harus nginap tuh terpaksa di sana. Nah, sepatu itu menjadi uang pada saat itu. Nah, waktu itu berlalu dan budaya ini tuh tumbuh sangat cepat. Bisa dikatakan terlalu cepat.
Nah, orang yang tadinya beli 1-2 pasang karena mereka suka tuh sama sepatu tersebut, itu mulai beli 5-6 pasang buat ditimbun. Toko-toko resell bermunculan tuh guys di mana-mana. Bahkan ada yang menjual motornya demi beli sepatu hype buat dijual lagi. Bahkan ada teman kerjaku tuh guys, itu dia rela nggak tidur di malam harinya dan kerja di paginya hanya untuk sepatu hype tersebut. Dan ada beberapa teman itu bahkan dipecat dari tempat kerjanya itu gara-gara mereka tuh nggak perform pas lagi waktu kerja, karena malamnya mereka nggak tidur karena harus ngantri sepatu hype tersebut. Mungkin kalian tuh bisa ketemu anak SMA yang lagi punya koleksi Jordan ratusan juta, tapi bukan karena dia itu kaya raya guys, melainkan karena dia itu paham akan permainan ini. Dia tahu tuh kapan harus beli, kapan harus jual, dan berapa banyak yang mau dibayar mahal buat tampil berbeda. Namun seperti semua gelembung nih guys, hype sneaker itu tumbuh di atas ekspektasi yang gak realistis. Semua orang mulai masuk tuh, mau ambil andil dalam kegiatan hype ini. Semua orang tuh pengennya ngecuan aja gitu kan. Nah, supply itu mulai menyaingi demand. Sepatu yang dulunya susah dicari, sekarang tuh bisa ditemukan di 5 toko sekaligus. Dan sedikit demi sedikit, sihirnya akan sepatu hype ini pun hilang. Kejatuhan yang perlahan tapi pasti. Saat Kanye West tersandung kontroversi dan Adidas memutuskan untuk mengakhiri kontraknya, Yeezy yang dulunya adalah jantung hype sneaker itu berhenti berdetak. Harga resellnya jatuh, kemudian resellernya pastinya panik lah. Mereka yang punya tumpukan stok Yeezy mulai menjual rugi hanya demi menutupi modal yang telah mereka keluarkan. Nah, kemudian Nike juga nggak kalah ketinggalan guys. Mereka tuh mulai memproduksi sepatu hype dalam jumlah yang lebih besar. Kolaborasi yang dulunya eksklusif, kini terasa seperti sekedar rutinitas marketing aja. Rasa langkah tersebut itu udah mulai hilang. Dan ketika rasa itu hilang, yang tersisa hanyalah sepatu atau benda yang biasanya kehilangan makna. Kemudian komunitas hype sepatu yang mulai solid itu, kemudian pelan-pelan mereka tuh pecah akhirnya. Banyak toko kecil yang menjual sepatu-sepatu hype tersebut tuh akhirnya tutup guys. Banyak content creator sneaker kehilangan penontonnya sekarang. Dan pasar resell jadi kuburan diam-diam. Yang dulu jadi simbol gaya hidup, sekarang hanya jadi koleksi debu di rak lemari aja. Masih ingat sih dulu banyak banget konten-konten tuh yang nanya-nanya kayak berapa harga outfit lo dan lain-lain itu. Dan sekarang tuh udah hampir nggak pernah kedengaran lagi ya kan. Nah, kemudian sekarang tuh bagaimana guys? Orang tuh kayaknya udah berpaling ke yang namanya kenyamanan. Sementara itu perubahan lain pun mulai terjadi. Orang-orang mulai berpaling ke sepatu yang lebih nyaman, fungsional, dan realistis. Sepatu lari yang seperti Asics, Hoka, hingga On Running perlahan-lahan pun naik daun guys. Mereka nggak pernah main di hype, nggak pernah bikin antrian, tapi yang mereka jual adalah tanda kutip kenyamanan. Mereka bisa dipakai harian dan cocok dengan gaya hidup baru yang lebih sehat dan aktif. Fashion pun ikut bergeser nih sekarang. Dari streetwear yang penuh dengan logo dan warna mencolok tuh, kayak Off-White, Supreme, dan lain-lain, ke gaya quiet luxury, pakaian simple, warna netral, dan tanpa branding-branding besar. Orang nggak lagi tuh bangga pakai sepatu yang paling mahal sekarang, tapi bangga bisa lari 10K pakai sepatu lari. Mereka tuh lebih bangga sekarang pakai Adizero daripada pakai Yeezy sekarang. Mereka mulai posting hasil Strava, bukan hasil unboxing sepatunya lagi. Yang paling kerennya sekarang adalah guys, sekarang tuh bukan lagi siapa yang punya Jordan Fragment, tapi siapa yang bisa lari pagi, itu lari paling rutin sambil jaga gaya hidup sehat. Jadi sekarang itu hidup gaya masyarakat udah berpindah nih guys. Udah nggak soal hype-hype sepatu lagi, tapi lebih ke gaya kesehatan sekarang. Kemudian era baru pun sekarang udah berganti guys. Dan seperti air, budaya koleksi itu nggak bakalan hilang lah. Hanya pindah wadah. Nah sekarang antrian tuh terjadi bukan di depan toko-toko sneaker lagi guys, tapi di depan toko Pop Mart. Nah, Labubu, Dimo, Molly, dan teman-temannya menggantikan Jordan dan Yeezy. Mainan kecil dengan wajah lucu itu sekarang tuh jadi incaran tuh. Terutama buat incaran cewek-cewek gitu. Fenomena ini nih mirip banget. Ada rilisan terbatas, ada sistem blind box, ada edisi spesial, bahkan ada
pasar resellnya juga tuh guys. Dan yang bikin beda adalah mainan ini itu nggak harus dipakai, nggak harus kotor, nggak rusak, dan bisa dipajang dan cocok banget buat konten Instagram ataupun di konten-konten TikTok. Dulu kalian tuh mungkin nunjukin koleksi sepatu kalian, dan sekarang kalian tuh pamer lemari penuh dengan Labubu edisi rare. Ya, perubahan tuh pasti ada guys. Kadang di atas, kadang di bawah. Dulu sepatu, sekarang Labubu. Tapi untuk Labubu ini, sepenglihatan aku, mereka tuh kayaknya nggak ada yang ngantri sampai semalaman atau bagaimana gitu. Mereka biasanya ngantri itu di pagi hari, tetapi antriannya cukup panjang. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sesi refleksi nih guys. Akhirnya semua kembali ke satu pertanyaan nih. Apa yang sebenarnya kita kejar? Apakah kita beli karena suka atau karena kita tuh takut ketinggalan alias FOMO? Sepatu, mainan, baju, semua itu hanyalah sebuah benda guys. Yang bikin mereka mempunyai makna adalah cerita di balik semua itu. Kalau kalian belinya karena suka, maka nilainya akan bertambah meski tren tuh udah berubah. Tapi kalau kalian beli hanya demi validasi, hanya demi FOMO, maka saat trennya itu mati, rasa bangganya pun ikut mati rasanya, hampa itu pasti. Dunia sneaker hype itu pernah jadi bagian dari hidup kita lah. Dan nggak apa-apa kalau sekarang kita tuh udah nggak di situ lagi. Karena dunia tuh terus berubah. Dan begitu juga dengan selera kita. Sebagai penutupnya nih guys, budaya sneaker hype itu nggak benar-benar mati. Mereka tuh hanya tidur lah. Mungkin suatu hari nanti mereka tuh akan bangkit lagi. Tapi untuk kali ini mungkin kita akan lebih bijak dalam menilai sesuatu. Kita akan beli bukan karena ikut akan yang namanya FOMO, tetapi karena kita tuh benar-benar suka lah. Lalu pertanyaan buat kita semua nih guys. Kalian tuh masih simpan nggak sepatu hype pertama kalian? Atau kalian masih ingat nggak rasanya menang raffle tuh kayak gimana sih? Atau mungkin kalian nih sekarang udah berpindah ke sepatu Asics dan Labubu? Coba tulis di kolom komentar. Aku pengen dengar nih cerita kalian dulu pas 2015 sampai 2021 tuh gimana? Apakah kalian pernah ikut antrian sepatu hype? Apa enggak? Tulis di kolom komentar guys. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena kita bakalan ngobrolin lebih banyak tren, budaya, dan juga cerita menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di Handyhome. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay real dan stay true. Bye guys.